Assalamualaikum. Salam. Nah, di sini juga ini udah ada Mas Mesa nih, selaku humas yang mengurus perizinan. Dan ada Pak Nuryaman dan Ibu dan adanya sudah eh, ada di sini juga. Nih ya teman-teman, nanti kita lanjut ngobrol nih sama si Ibu dan juga adek apa siapa namanya, Dek? Dek Ahril ya. Itu ibunya ibu siapa namanya, Bu? Nia. Ibu Nia. Ibu Nia ini berarti ibu kandung. Nenek. Apa? Emak. Emak. Emak itu berarti nenek ya. Nenek dari Dek Ahril ya, Ibu. Kalau ibunya kemana? Jakarta. Oh, ibunya di Jakarta. Kalau bapaknya sendiri? Bapaknya di kampungnya. Di kampung kampungnya gimana? Nah, kan perpisahan. Oh, udah pisah. Berarti udah anak ibu, berarti anak ibu itu yang laki atau perempuannya? Yang perempuan. Yang perempuan, berarti udah pisah sama bapaknya di Ahril ini. Ahril ya? Di Ahril sekarang tuh usia berapa tahun, sayang? 12. 12 tahun. Berarti kelas berapa? Kelas 6. Kelas 6 SD. Nah, Ibu, ini kan saya dengar-dengar nih, di Ahril ini katanya, kata Mas Mesa sih gitu ya, nggak tahu kebenarannya, makanya saya datang ke sini silaturahmi untuk membuktikan, menanyakan langsung kepada Ibu. Apakah betul Dek Ahril ini disunat sama Kanjeng Nabi Muhammad SAW katanya gitu? Iya. Iya, gimana maksudnya, Bu? Iya, betul, dari pas lahir emang udah gitu. Gitu kayak gimana? Udah kayak disunat deh. Oh, jadi pas begitu brojol lahir itu beda dengan anak yang lain. Biasanya yang lain gitu. Jadi udah keadaan bersih. Iya. Udah pas babar itu udah benar-benar bersih suci berarti ya. Seperti ya. Itu ya Pak Bendahara ya, seperti apa baginda Nabi ya, baginda Nabi juga kayak gitu. Berarti di Ahril ini salah satu orang pilihan juga ya. Berarti kalau masalah disunatnya mah bukan wallahu alam. Wallahu alam Cuman baginda Nabi ceritanya kan disunatnya dari kandungan. Sama ya, gitu. kalau masalah disunat mungkin sama. Ya itu iya, kita nggak tahu. Yang penting pas keluar udah gitu aja. Berarti lain mungkin daripada yang lain gitu. Ya kalau misalkan kepercayaan agama kita mah mungkin ya sama malaikat Jibril atau apa gitu. Ya. Jadi diutus oleh Allah Subhanahu wa taala gitu. Ketika di dalam kandungannya gitu ya. Tapi sama dengan ceritanya Kanjeng Nabi. Nah, Ibu kalau boleh tahu nih, berarti kan ini ceritanya historisnya sama seperti baginda Nabi Muhammad ya, seperti kayak gitu Ibu ya. Apakah ada amalan-amalan yang suka diamalkan sama anak Ibu tuh waktu ngandung di Ahril gitu, Bu? Ya kalau yang ya biasa cuman paling suka ngaji, ya Yasin, apa surat Sulaiman, Fatimah. Suka dia baca. Oh, lagi hamilnya itu surah Yusuf, surah Maryam mungkin ya, yang sering diamalkannya itu berarti pas usia kandungan 1 bulan, 4 bulan, 7 bulan sampai mengandung 9 bulan ya, itu. Cuman nyampe ngandungnya juga 7 bulan kurang. Oh, sampai 7 bulan. Oh, prematur. Iya. Jadi nggak sampai 9 bulan. Ya. Oh, jadi kalau misalkan peribahasa orang tua zaman dulu mah kalau di kampung itu 7 bulan itu ngolot, kolot, 8 bulan ngorak deui, 8 bulan kolot. 7 bulan prematur itu berat badannya berapa kilo sih, Bu? 1,5 kilo. Kecil banget ya berarti. Di open rumah sakit dapat 2 minggu. 2 minggu. Iya, pulang paksa. Kenapa? Karena nggak punya biaya. Terkendala biaya. Pas open gimana di rumah? Di rumah di open di kardus. Di kardus gimana maksudnya, Bu? Iya, kan nggak punya box, nggak punya tempat, nggak punya tabung. Udah simpen kardus, pinggir-pinggir botol air panas, belakang depan, terus atas senter lampu yang 5 watt. Alhamdulillah gitu, ya, Bu. Nyampe 3 bulan, udah normal timbangannya, udah dikasih susunya SGM BBLR. Oh, jadi nggak pakai ASI? Nggak, kering, ASInya nggak ada. Oh, kasihnya kering. Gitu ya, Bu. SGM BBLR aja kasihnya. Terus itu, Bu, setelah itu Ibu penasaran nggak, meriksa nggak, misalkan ke dokter sunat atau ke apa gitu? Iya, Bu? Kita ya penasaran. Udah umur hampir setahun kali, kata saya, kok ini anak makin lama makin begini kayak gitu. Makin lama makin begini, maksudnya gimana? Jadi bagus kayak gitu, kayak orang disunat. Saya bawa ke mantri, ke dokter sunat kayak gitu ya. Saya tanyain, kata saya, Dok, ini gimana sih kok saya punya anak begini, gitu. Oh, ini mah emang udah bagus, nggak usah disunat gitu. Paling nanti dikasih syarat doang. Oh, syarat. Jadi maksudnya syarat kayak gimana maksudnya? Jadi cuman persyaratan nyunat doang gitu. Supaya semacam sertifikat atau gimana itu gitu, juga Bu? udah gede,
ntar kita lihat sampai besar katanya gitu. Ntar pertumbuhannya gimana, apa ngucup kembali, apa makin bagus. Gitu. Kayaknya kemarin udah kelas 4 ya. Kelas 5, kelas 5 terus saya bawa lagi Ke Pamantri. ke Pamantri, kata saya, Pak nih saya mau nagih janji yang dulu gitu. Emang kenapa nih, lihat, oh ini mah udah bagus, terus gimana, mau dipotong katanya, potong habisin gitu. Ya gimana Pak Mantri aja, ya udah sekarang mah udah syarat aja katanya, terus dilihat ya udah kita potong dikit aja, kayaknya cuman dipotong lah sedikit, cuman syarat doang tadi. Oh, syarat gitu ya Bu ya. Ya udah kalau itu udah, soalnya kan udah bagus. Alhamdulillah berarti Bu ya. Jadi Bu nggak perlu ngeluarin biaya hajatan untuk sunatan gitu ya Bu ya. Karena udah bersih gitu ya dari lahirnya juga. Doang, manggil tetangga di sini. Betul. Nah Ibu, kalau misalkan emangnya itu kelihatannya dia Ahril ya namanya ya? Iya. Kok diem terus gitu? Emang dari kecilnya itu pendiam, karakternya seperti ini gitu, kayak gitu Bu? Gini, kalau ada yang nanya ya jawab nggak. Jadi pas waktu bayinya tuh Bu, waktu bayinya aktif nggak? Waktu usia 1 tahun, 2 tahun? Oh aktif, itu aktif. Aktif banget. Tapi kok sekarang pendiam gitu Bu ya? Super aktif. Suka ngaji Dek? Iya berangkat. Suka Kalau hari ngaji? Jumat libur. Di mana ngajinya? Di guru ngajinya, ada di atas di yayasan. Oh di yayasan apa Dek? Yayasannya. Coba ada tuh yang ngomongnya ada ya, jangan si Ibu. Ngaji. Udah apa? Ngaji apa Dek? Ikro. Bisa baca Quran? Udah ngaji ke kitab gak? Misalkan kasih patun najan, Safinah, yang kayak gitu udah? Oh, belum. Masih berarti masih tahap Al-Quran ya? Iya. Rencana mau mondok gak? Hah? Pengen sekolah. Pengen sekolah aja. Disuruh sama saya, suruh mondok nggak mau. Padahal mondok deh itu. Masalahnya kalau mondok itu jalur itunya. Bagus. Awalnya bagus. Karena mungkin ada itu orang pilihan loh, beda dari yang lain. Gitu. Maksudnya beda dari yang lainnya gini Dek. Kalau yang lain mah kan biasanya tuh ada mah kan berarti pas begitu lahir seperti Kanjeng Rasul ya ceritanya itu langsung bersih, udah disunat ya gitu ya. Terus kalau yang lain mah kebanyakannya kayak gini deh, itu waktu usia 3 tahun, 2 tahun nggak sengaja, misalkan pulang ngaji nih kemalaman atau lagi main kemana itu disunatnya sama jin cenah peribahasa teh Bu. Tapi nggak tahu walau alam juga sih saya juga. Tapi rasanya itu sakit kayak gitu cenah, sakit kayak digigit semut deh. Tapi pas balik ke rumah ya udah disunat. Itu mitosnya itu disunat sama jin, tapi walau alam gitu kita nggak tahu. Jadi mah support aja gitu, support aja buat di Ahril. Seandainya mau mondok sesuai dengan awalnya, pas ada Ahril lahir sudah dikasih kelainan sama Allah. Bukan kelainan, kelebihan. Itu bukan kelainan. Kelebihan. Yang ya itu masalah kata bukan. Iya salah kata. Pada intinya mau ke gitu Pak Bendahara itu gitu. Coba yang lainnya mau ditanyakan sok silahkan Pak Bendahara. Barangkali ke Ibu siapa mau ditanyakan apa? Mau nanya nggak? Itu pas di syaratin itu sama mantri itu sakit nggak itu Dek? Kan sudah terasa mungkin udah besar udah tahu ya. Kelas 5. Udah kelas 5. Berarti kan disyaratin aja itu. Dipotong dikit, dipotong seujung ini. Sakitnya kayak gimana sih Dek? Ya disilet gitu. Sakit nggak sakit kali orang dikasih obat. Pakai laser Bu. Lasernya dari sana mana tuh? Pakai laser. Kalau ini Bu pergaulan sendiri Dek Ahril ini gimana Bu? Apakah kalau bahasa Sunda memotah tuh gitu pergaulan sama gimana gitu? Atau pendiam di rumah? Paling pergaulannya kalau berangkat sekolah, pulang sekolah udah di rumah, paling main sama temen-temennya, cuman bertiga doang mainnya juga. 3 sama temennya. Oh jadi enggak kawan. Oh. Jadi yang dari sini nyamper ke temennya Seperi, main di Sinurdin, main bola segala kalau di situ. Biasanya kan kalau misalkan anak-anak pubertas ya namanya kayak gini tuh ya, mau menginjak remaja itu biasanya motah Bu. Wah main motor-motoran kemana, gaul kemana kalau gitu. Enggak diizinin saya. Terus pergaulan juga istilahnya mah agak lumayan lah gitu Bu. Enggak. Berarti pendiam, benar-benar pendiam di rumah gitu ya Bu ya. Kalau udah di rumah, paling kalau mau makan tinggal makan, udah masuk lagi kamar, main kamar. Kalau ada PR
udah kerjain belum? Udah. Jadi benar-benar pendiam, nggak pernah marah mungkin Bu ya? Marah enggak, paling suka dimarahin gitu. Kalau dimarahin sering kayaknya. Dimarahin sering. Tapi jarang-jarang juga dimarahin. Jadi ya Baik ya, Dek. Masalahnya Emaknya baik gak? Emak berarti panggilnya emak atau apa? mama. Mamahnya baik ya, Dek? Baik, jangan baik di depan kamera, bilang aja kalau. Cuman kan gimana sih ya? Kalau keseringan mungkin ya, keseringan Dari kecil lahir kayak gitu. Jadi perasaan dia mah ya kayak ke orang tua sendiri gitu. Oh, jadi panggil sama mama yang di Jakarta gimana? Mama Ila. Mama Ila. Jadi ada dua mamanya. Kalau ke sini Mama RT, Mama RT, Mama kalau sama Hia, Mama kan Ila. saya manggilnya. Lagian kalau ada mamanya di rumah juga paling ngasuh siang doang. Kalau tidur segala malam yang ngurus kan saya. Oh, waktu kecilnya juga, waktu bayinya juga. Dari bayi juga gitu. Oh, ya pantas kalau gitu mah berarti. Jadi sama emak tuh sama nenek itu benar-benar deket banget ya. Asa orang tua bener gitu. Makanya kata pamannya, kata si Rudi, katanya jangan manggil Mamang, manggilnya AA gitu. Kata saya nggak boleh. Kalau lagi kecil, kalau saya lagi nyuci apa yang nungguin, nggak boleh. yang nungguin kan dia sebelum dia berangkat sekolah, tungguin dulu si dedenya gitu. Jadi kayak ke adik sendiri gitu ya. Dianya juga kayak adek, cuman kan manggilnya Mamang. Jangan manggil Mamang, manggilnya AA. Ya asal si bungsu aja. Si bungsu. Nah kadang-kadang kita cuma berdua, kalau abahnya berangkat lagi kepada usaha kita cuma berdua. Nah ini Bu, maaf ya kalau boleh saya tanyakan nih, ini kan udah jelas beda dari yang lain, ada kelebihan, udah disunat dari lahir ya Bu ya. Nah kalau misalkan itu pas bayinya rewelnya sama kan ibu yang ngurus juga ya, sama kayak bayi-bayi biasanya nggak, atau ada perbedaan gitu, benar-benar soleh pendiam atau gimana? Ini mah diam, jarang nangis. Oh jarang nangis waktu bayinya juga. Makanya sama tetangga pada nggak tahu, tahu kecil gini teh, nggak pernah kedengeran anak nangis gimana. Emang anaknya si Ila hidup apa mati? Katanya kan pada kayak gitu sama tetangga. Karena nggak ada suara. Kata saya kalau udah meninggal mah mungkin saya ngasih kabar, misalkan gitu. Iya. Gitu. Tapi saking diamnya nanti ada yang tetangga nanya iya gitu. Ada yang nanyain gitu, katanya punya bayi katanya gitu, hidup apa mati katanya gitu. Jadi dari bayi langsung. Dari bayinya itu nggak rewel berarti ya, nggak pernah nangis. Kalau yang itu kan biasanya kebanyakan ya Bu ya, ada yang rewel tengah malam tuh nangis gimana jarang gitu. Apa karena prematur apa gimana gitu, emang jarang nangis. Emang mungkin itu dari sanohnya udah karakternya bakal seperti ini, sudah dikasih kelebihan gitu. Pendiam gitu. Oke Ibu, makasih ya Bu atas waktunya, Dek Haril. Makasih ya atas waktunya juga ya, minta waktunya lagi hitung-hitung ngabuburit pula, ngalir ngidul ngobrol ya Bu ya. Semoga Ibu dan Dek Haril selalu dalam keadaan sehat walafiat, diberkahkan hidupnya, dipanjangkan umurkan, digambangkan milik rezekinya deh ya. Ada mau punya papa baru nggak? Kan kalau mamah baru mah udah ya, bapaknya udah nikah lagi kan, si mamanya belum. Mau papa baru nggak? Insya Allah ya harus ya deh ya, kasihan nih mamanya masih muda. Masih. Insya Allah.